Bisa syukurnya juga. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam baru terdengar yang di dalam. Tuh, yang di dalam dikunci itu saya. Diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatik ya arhamar rahimin. Baik, sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Mohon dibantu di bawah sana. Majelis Taklim Al-Muhajirin RT 4 Perumahan Raja Eket Permai 2 di rumah adik kami ya. Kebetulan Ibu Nurul Aziza ini adik saya gitu ya. Dalam acara Walimatul Khitan. Keponakan kami, cucu kami, juga anak tercinta dari Bapak Nur Hasan dan Ibu Nurul Azizah. Baik, tak lupa sholawat dan salam kita sama-sama curahkan kepada teladan kita bersama Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya hingga kita umatnya akhir zaman yang senantiasa berikhtiar untuk menunjukkan rasa cinta kita pada Allah dan Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita akan memulai Walimatul Khitan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan juga turunnya rahmat Allah dalam lingkaran iman gitu ya, insya Allah Ambu pada pagi hari ini kita akan membuka dengan membacakan bersama surat Al-Fatihah. Mari ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin. Mudah-mudahan semakin banyak rahmat Allah yang turun pada hari ini di tempat ini. Juga mari kita sama-sama luruskan niat ya, agar Allah meridhoi kehadiran kita di tempat ini. Baik, pada kajian Walimatul Khitan ini saya tidak sendiri, alhamdulillah ditemani oleh Ambu Consulting ya, sebutannya betul nggak Ambu? Saya suka banyak dapat cerita dari adik saya gitu, Ambu pengen ketemu gitu ya, Masya Allah. Kalau saya familiar di Instagram, boleh follow IG saya. Ambu di TikTok ya, ya alhamdulillah. Kali ini kita akan sama-sama dalam kajian Walimatul Khitan ini Ananda Muhammad Zahid Al-Ayyubi ya, betul. Kita akan sama-sama bagaimana menyimak banyak ilmu ya yang akan disampaikan oleh Ambu aja mungkin sampaikan. Ambu membersamai anak fase asyobi. Terus baik, siapkan hatinya, pikirannya gitu ya. Kita akan sama-sama menyimak nih kajian Walimatul Khitan membersamai anak fase asabi dalam rangka tasyakur khitan Ananda Muhammad Zahid Al-Ayyubi. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ngahalulung terus beres cucian ieu teh acan. Sekali ini ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah di pagi hari ini, di tengah bulan ini, kita semua dapat bersua, dapat bersilaturahim di rumahnya Ananda Muhammad Zahid Al-Ayubi, buah hati ketiga, Masya Allah, dari Umi Rosid. Saya juga suka bingung nulis ini tuh, nyari dulu nama aslinya, karena kenalnya Umi Rosid aja ya. Ketemu di jadi pas Google namanya Bu. Iya, tahu. Cuman canggung ya Bu ya, manggil Umi Nurul Khair, Nurul Aziza Khairunisa, pokoknya Umi Rosid. Nah sekarang udah ada 3, disingkat jadi kumaha tuh. Jadi kumaha nyingkatnya. Alhamdulillah, tentu putra dari Bapak Ustadz Nur Hasan juga Umi Rosid. Alhamdulillah, tentu kita semua dapat bersua di sini, dapat bersilaturahim di sini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun shoppingna ge dikasontenkeun nya besarnya, shoppingna dikasontenkeun, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah nikmat tasyakur khitan Ananda Muhammad Zahid Al-Ayubi ini menyerap pada diri kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, insya Allah hari ini kita akan sharing bersama, diskusi bersama terkait dengan tema anak fase, membersamai anak di fase as-sobi. Nah, ini kira-kira sebelum dilanjutkan, apa sih fase as-sobi itu? Tadi sudah dibaca dalam Quran surah Maryam ayat 29. Kutipannya apa sih? Padahal kita sebetulnya sudah melewati fase itu ya rata-rata ya. Nah, namun banyak di antara kita yang ini perlu booster. Ari booster ibu naon Bu? Booster ibu naon Bu? Masuk. Nanti kita akan bedah di Al-Qur'annya, ibu menyusui itu apa yang dibutuhkan. Nah, biasanya apa Bu kalau lagi menyusui, ingin apa? Makanan sehat, ingin bakso, ingin apa lagi Bu? Sebelah. Kayak es campur betul. Nah, as-sobi ini nama istilah atau frase anak-anak itu banyak dalam bahasa Arab. Namun yang cocok untuk hari ini, mengingat Ananda Zahid berarti di usia berapa dihitannya? 4 bulan. Nah, cocoknya dengan sebutan as-sobi. Meskipun banyak istilah-istilah lain yang menunjukkan anak usia fase kanak-kanak. Nah, kalau fase as-sobi ini sesuai di dalam Quran surah Maryam ayat 29, boleh dibaca bersama Bu? Kamu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Nah, di yang terakhir
anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan. Nah, fase asobi ini fase pada usia 0 hingga 8 tahun dan identiknya dengan fase menyusui ya Bu ya. Dan di usia 0 sampai 8 tahun pun ada fase kalau anak laki-laki itu di khitan. Kalau anak perempuan di khitan nggak Bu? Ihtilaf ya, ihtilaf para ulama mau di khitan atau tidak itu ada yang menyebutkan wajib, sunnah, bahkan tidak boleh. Silakan itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Nah, asobi ini adalah kelompok anak dalam tahap usia masih menyusui Bu. Arembut kene ya? Arembut kene ya anu anaknya sudah remaja, mungkin embut kene Bu. Nah, cunghen anu masih di fase 0 sampai 8 tahun anaknya. Banyak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ini ya. Tapi untuk yang di fase menyusui 0 hingga 2 tahun, mana 0 hingga 2 tahun? Ayo. 0 hingga 2 tahun ya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Menurut Azam Mahsari, itu salah satu mufasir, mendefinisikan sebagai anak yang masih kanak-kanak dan masih suka bermain dan bercanda. Nah, itu sedang gurau pada anak usia ini ya. Nah, ini yang paling penting untuk ibu menyusui ya. Ayat ini seringkali salah tafsir. Kenapa salah tafsir? Kita membaca tafsir yang hanya kita inginkan saja, yang alhasil menyalahkan orang lain. Saya tanya, menyusui anak bayi wajib atau tidak? Wajib. Oke ya. Kita terjemahnya dulu deh, baru kita masuk ke tafsir ya. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Hendaklah gitu ya, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Berarti wajib gak? Mulai ya. Makanya sekarang ada 0 hingga 6 bulan. Nah, itu ya yang paling bagusnya 0 hingga 6 bulan kesananya dan lain sebagainya. Kemudian dan kewajiban ayah, naon hubungannya jeung kewajiban ayah? Apakah ayah naman tuan? Nah, kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Kamu terus ayah dina Al-Qur'an memberi makan. Di dia kebiasaan makan ibu-ibu itu berbeda. Ayah nu cukup jeung bala-bala, ayah nu kudu nyetik. Nah, itu ayahnya para ayah mana? Gak ada ya para ayahnya ya. Nah gitu, jadi memberi makan dengan cara yang ma'ruf. Bahkan secara neurologis, secara ilmu sains, ibu yang bahagia maka air susunya deras. Tapi ibu yang sedang tidak baik-baik saja karena itu berpengaruh dengan hormon laktasi tersebut ya. Berarti betul kan dalam Al-Quran adalah sebut terus kalau bagian ibu-ibu mah. Nah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Kenapa banyak ikhtilaf antara para ulama? Ada yang menyebutkan wajib, sunnah, sesuai kemampuan, karena ayatnya sudah jelas tidak membebani di luar kesanggupannya. Apalagi di zaman Rasulullah, tunduh para bangsawan itu rata-rata tidak menyusui secara langsung, tapi dibayarkan. Bahkan Rasulullah SAW pun selain karena demikian ada faktor wabah juga saat itu. Tapi untuk ibu-ibu anu rela tunduh nemberep ya halaman Bu ya nemberep pokoknya mata teh juga mata panda wanya itu pahalanya luar biasa. Tapi yang perlu kita garis bawahi, kenapa harus mencari ilmu dengan sempurna itu? Kenapa? Agar kita tidak menyalahkan dan menghina orang lain. Nah, karena hukum asalnya pun, hukum dasarnya pun seperti ini. Alhasil ada orang yang memilih mau nyusuan, susu formula, itu pilihannya. Gitu ya. Oke,
seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Ini masuk ke waris ya. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jelas gak Bu? Kalau mau menyapi sebelum usia 2 tahun tidak ada dosa. Sangat, gak usah masuk ke tafsir dulu deh, terjemah aja dulu. Tidak ada dosa di antara keduanya, asal di sini dituliskan permusyawaratan antara ibu dan anak. Asal kita menyapinya pun dengan hati. Ayeuna menyapi make naon? Make batrawali. Make naon ibu? Aya nu ieu adi eta adi naon? Manuk. Ya. Terus aya oge anu di pakai lipstik mah eta mah wah dikumbah Bu, pakai lipstik. Nah, temempan aya nu pakai naon aya nu temempan gitunya bagi anak teh pinter dikumbah teh aya trauma dan lain sebagainya. Nah, intinya menyapi itu harus kerelaan, harus kesiapan antara anak juga. Jadi tidak boleh mendadak tapi pelan. Ini ma'ruf gak? Ini sesuai parenting Islamika. Nah, gitu ya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tuh ayah itu mataknya ada fasah nikah gitu yang nggak batal nikahnya karena ternyata suami dan istri itu sepersusuan, maka itu diceraikan langsung oleh hakim. Meskipun tidak mau bercerai tapi diceraikan langsung oleh hakim, fasah nikah, batal nikahnya karena ternyata baru tahu sepersusuan. Tapi ada aturannya. Untuk karek ngagebol sepersusuan juga ada aturannya, mana yang disebut sepersusuan, mana disebut belum sepersusuan, ya. Dan jika kamu ingin anak bersusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Jadi menyusui tugas saha? Tugas suami melalui ibu. Halo, nah inilah yang perlu agar kita ikhlas, agar kita ridho. Ibu itu luar biasa, tapi kalau disusukan sama orang lain dan dibayarnya oleh suami pun itu is okay. Tapi abu liur mikun disusukan kabatu mending diambil dari pampers. Masya Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Satu ayat ini saja ikhtilafnya luar biasa. Perbedaan di antara para ulamanya pun luar biasa. Perbedaan di antara para mufassir atau ahli tafsirnya pun luar biasa. Maka ini kenapa saya ambil ayat ini untuk kita sebagai emak-emak, jangan apa? Jangan ya dek ya. Jangan apa? Jangan julid. Karena tos ayat pilihan-pilihan itu disesuaikan dengan kesanggupan hambanya, dan kita tidak tahu dalamnya diri orang lain, kita tidak tahu. Isi batur melakukan ibadah, kita hanya melakukan dosa. Itu ya. Nah, dan di fase sobi ini pun ada hak anak untuk dikhitan. Nah, ini dalam hadis riwayat Al-Hakim dan Baihaqi. Waktu wajib dihitan itu yaitu segera ketika anak sudah mulai usia balik, itu wajib. Wajibnya jadi ideal, bukan ideal, memang wajib. Kalau lebih dari usia balik berarti ibu sholat wajib tuh. Kamu tuh sholat? Nah, sama. Laki-laki pun kalau dihitan sudah melewati masa balik dosa tuh. Dosa. Dan masa balik laki-laki itu kapan? 15 tahun rata-ratanya atau setelah mimpi basah, dan berbeda-beda akhirnya balik laki-laki itu, apalagi di zaman ini, zaman dimana terlalu anak-anak banyak melihat rangsangan hormon tersebut yang akhirnya bisa balik jauh sebelum usia 15 tahun. Bahkan ada anak, panjang tadi namanya. Nah, anak TK yang sudah benar-benar paham gitu ya, berhubungan seksual lah, itu udah pasti udah balik gitu ya. Nah, sedangkan untuk perempuan baliknya itu rata-rata 9 tahun atau sebelum itu kalau sudah head. Sama untuk anak perempuan pun sekarang itu headnya itu lebih cepat. Nah,
Nah, sedangkan waktu yang disunahkan itu yaitu dimulai sejak kecil, dan waktu yang paling utama adalah pada hari ke-7. Nah, Ibu sudah mengetahui ini atau baru dengar? Baru dengar, Bu? Baru dengar. Asa Umi Rosidnya? Baru dengar atau baru dengar? Yang utama itu yang disunahkan itu 7 hari. Kenapa, Bu, demikian? Karena semakin usianya muda, lebih mudah untuk regenerasi sel, lebih mudah untuk penyembuhan asal perawatannya betul. Rungsing na oke moal sarungsing anu tos ageng, ya nangis mah nangis, tapi karena masih belajar adaptasi dan lain sebagainya, akhirnya masih bingung membedakan ieu teh nyeri naon, ieu teh hayang ieu teh tundu, ieu teh naon. Jadi alhasil proses penyembuhannya itu lebih cepat. Dan kenapa disunahkan juga? Karena Nabi Muhammad SAW menghitan Hasan dan Husain pada hari ke-7 kelahirannya. Nah, ini pada fase asobi ini pun ada hak anak untuk dikhitan, ya. Pentingnya memahami perkembangan anak usia dini, yaitu kajian neuroscience. Intinya pada fase ini fase golden age lah, itu mudah namanya. Dan di ajaran Islam yang dilakukan pada anak usia dini adalah berkaitan dengan nilai keimanan. Semuanya step by step, semuanya mendidik tidak bisa mendadak. Kalau ingin lebih tahu lebih dalam mendidik tidak mendadak, datang hari Rabu ke SMA Pasundan. Itu temanya, ya. Itu mungkin ya intinya, karena ini judulnya booster, setitik terkait dengan membersamai anak dari fase asobi 0 hingga 8 tahun, khususnya di fase menyusui dan di fase khitan, gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi booster. Dan selanjutnya langsung saja mungkin ya, selanjutnya kita akan membacakan Quran Surah Ar-Rahman sebagai bukti rasa syukur, dan mudah-mudahan Allah pun mensolehkan khususnya Ananda Zahid Muhammad Zahid Al-Ayubi. Oh, syukuran. Ya, siap-siap nanti di doa ditambahkan, ya. Oke sekalian, selain dari Walimatul Khitan Ananda Muhammad Zahid Al-Ayubi, mohon doanya juga dari ibu-ibu ini sekalian tasyakur rumah baru. Saya juga terakhir kapan ini kesini ya? Pangling sekali, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan keluarga Bapak Ustadz Nur Hasan dan juga Umi Rosyid diberikan, dilimpahkan keberkahan di dalam kehidupannya. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan, bukan bertambah-tambah kerungsingan. Jadi mudah-mudahan berkah ya Umi Rosyid sekeluarga. Nanti kita akan tambahkan selain doa Walimatul Khitan juga doa menempati rumah baru. Mudah-mudahan Umi makin betah ya bersama ibu-ibu nu para gawean nyampur sebelah. Hayu nyebelah, hayu botram, hayu ngariung. Di TK nyebelah. Punya anak SD botram. Wah, itu sehari 3 kali, tidak perlu masak di rumah ya. Dan saya kayak permain 2 yang mungkin memiliki kebiasaan berbeda ketika di mana? Ketika di Karawang ya. Nah, alhamdulillah. Baik, Kasaraya Bu, Quran Surah Ar-Rahman. Jika sudah ada, kita akan mulai Quran Surah Ar-Rahman. Wahid Isnen Salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.